sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa lawdiya syahada wa sadihin khususan lil imam qutbil maqami sultanil awdiyah sayyidi syahadul qadir al-jilani wa nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kujiba wa yuktabu wa badala bidina wa da'arat dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung pengajian kita yang lewat yang berhubungan dengan zakat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mani'uz zakati 'indallah bimanzilatil yahudi wan nasara. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dalam sisi Allah, dia sama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa man ya'lamu indallah bimanzilatil majusi. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat
di sisi Allah sama dengan penyembah api. Wa man yamna'u zakata wal 'ushra min malihi mal'unun 'ala lisanil malaikati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau berzakat maka orang itu dilaknat oleh Allah. Mereka dilaknat melewati lidah para malaikat dan lidah para nabi. Wala tuqbal syahadatuhu, dan kesaksiannya tidak diterima kalau dia menjadi saksi dalam pernikahan dan yang lainnya, maka kesaksiannya tidak diterima. Hadirin rahimakumullah, itu salah satu hadis ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Masih banyak penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan janji dan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ada yang menarik sebuah fakta dan kejadian di zaman tabi'in yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Beliau menceritakan anna jama'atan minat tabi'in, ada sekelompok manusia atau beberapa orang tabi'in. Tabi'in itu adalah manusia yang hidup periode sesudah sahabat Nabi. Ada zaman atau yang disebut kurun. Kurun itu disebut dengan kurunun Nabi, masa kenabian, masa Nabi. Satu kurun itu 1 tahun. Kemudian lalu Nabi mengatakan khairul kuruni qarni, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Wa qarnun min ba'di, kemudian zaman setelah aku, 1 abad setelah aku, yaitu sahabat. Kemudian wa qarnun min ba'di, kemudian 1 abad lagi setelah sahabat. Nah, periode setelah sahabat itu disebut tabi'in, berarti 300 tahun. Maka 300 tahun inilah yang disebut dengan salaf. Ulama-ulama yang hidup di abad ketiga, kedua, pertama, itu disebut salafus saleh. Berarti ini kejadian sudah masa sangat lampau, masa di zaman tabi'in. Beberapa orang tabi'in diantaranya itu adalah Muhammad bin Yusuf bersama kawan-kawan kharaju li ziyarati Abi Sinan. Mereka keluar bersama-sama dalam rangka mengilangi seorang tokoh yang bernama Abi Sinan. Falamma dakhalu alaihi wa jalasu indahu, begitu mereka sampai ke rumah Abi Sinan dengan mengucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dipersilahkan masuk oleh Abu Sinan. Ngobrol asik, ya biasalah obrolan orang alim. Obrolan orang alim itu kan gak ada jauh daripada 2 hal. Pertama, ibadah atau amal. Yang kedua, ilmu. Kalau kada, mereka akan berbicara maslahatul ummah, kemaslahatan umat. Itulah biasanya obrolan orang alim. Obrolan orang alim itu 3 itu, tentang amal, tentang ibadah, tentang ilmu, tentang maslahat, kemaslahatan umat. Falamma
falamma dakhalu alaihi wa jalasu indahu qala, begitu mereka sudah selesai pembicaraan, Abu Sinan berkata, qumu bima nazuru jaran lana mata akhuhu wa nu'azzihi bihi. Wahai kawan-kawan, para ulama, tetanggaku itu ada kematian saudaranya, yuk kita ziarahi, yuk kita takziahi. Karena dalam hukum fikih, dalam hukum syariat, dalam hukum agama, ketika orang dapat musibah, diantaranya kematian, maka dianjurkan takziah. Waktu takziah itu adalah 3 hari. Apa itu takziah? Ya bahasa kita mengulangi sambil memberikan ucapan-ucapan tasliyah, ucapan yang menenangkan dan menenteramkan dan memberikan kesabaran. Karena orang yang dapat musibah itu sedih, orang yang kematian itu sedih, dia perlu diberi wejangan, dia perlu diberi pandangan, dia perlu diberi nasihat agar sabar, ikhlas, bahkan ridha dalam menerima musibah. Nah, lalu sekelompok tabi'in ini sepakat, yuk kita ziarahi, ayo kita takziahi. Qala Muhammad bin Yusuf al-Quzyani faqumna ma'ahu. Salah satu yang hadir itu adalah Muhammad bin Yusuf yang merupakan tabi'in. Yuk kita berangkat. Qumna faqumna ma'ahu. Bangkitlah dan berjalanlah kami menuju tetangganya Abu Sinan yang mengalami musibah kematian saudaranya. Sampai ke rumah tetangga yang meninggal saudaranya itu, ketuk pintu, dipersilahkan masuk. Wa dakhalna ala zalikar rajul. Begitu kami masuk ke dalam rumah tersebut, wa wajadnahu kasiral buka wal jaza ala akhihi. Ternyata yang mendapat musibah ini laki-laki yang meninggal saudaranya itu menangis dan mengaum, mengeluh kesah. Ya bahasa kita sedih banget lah, sedih banget. Padahal laki-laki. Kita kan kadang-kadang kecenderungannya yang sangat sedih ini kan biasanya bini-bini. Ini laki-laki nangis isak-isak sambil merintih. Yang ini dalam pandangan agama ini hukumnya haram. Yang disebut dengan nauh, merintih dan menangisi dan meratapi mayit, itu hukumnya haram. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mayit dia akan terazab ketika dia diratapi. Jadi orang yang menangisi isak-isak apalagi menggaung lawan orang nang mati, apakah anaknya, suaminya, istrinya, keluarganya, orang-orang yang dia cintai, baik gurunya, itu bukan membuat senang yang mati, bukan melapangkan dan membawa rahmat bagi orang yang mati, justru itu membawa kesusahan, bahkan bisa membawa azab bagi orang yang mati. Kada boleh menangis, boleh,
silahkan menangis. Manusiawi ketika orang meninggal suaminya menangis, itu manusiawi. Manusiawi kalau orang meninggal orang tuanya, meninggal anaknya lalu menangis, itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Yang dilarang itu menangis, mengeluarkan suara, isak-isak, menggorong-gorong, itu menangis yang dilarang. Kalau hanya menangis dengan keluar air mata tanpa mengeluarkan suara, tanpa mengeluarkan meratapi dan keluh kesah, itu kada apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengalami kematian anak-anak beliau, dan anak yang sangat disayangi Rasulullah. Rasulullah itu punya anak 7. Asab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz-zukuri tubhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bi zaini zayulaqabu Atahu Ibrahim min suriyah fa ummu Aminatu Zuhriyah. Sab'atun auladuhu, ada 7 anak Rasulullah. 6 dari ibunda Sayyidatuna Khadijatul Kubra, 1 dari seorang perempuan yang bernama Maria Al-Kibtiyah. 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki, pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Ibrahim. Namun Ibrahim ini dari perempuan yang bernama Maria Al-Kibtiyah, suku Kibti. Abdullah Qasim ini meninggal di saat kecil-kecilnya. Yang agak lumayan dewasa itu adalah Ibrahim. Paling halus laki-laki Qasim, Ibrahim, karena Ibrahim dari Mariatul Kibtiyah. Ini sudah Nabi di Madinah. Saat meninggal Ibrahim, anak Rasulullah, Nabi nangis. Dan saat itu terjadi gerhana matahari. Nabi menangis. Orang-orang gempar di Madinah karena kada pernah mengalami gerhana. Namun begitu meninggal anak Rasulullah yang bernama Ibrahim, gerhana. Masyarakat berasumsi bahwa gerhana ini diakibatkan oleh meninggalnya Ibrahim. Lalu dinyatakan oleh Rasulullah, tidak, gerhana ini bukan karena matinya Ibrahim, bukan karena meninggal anakku yang bernama Ibrahim, tetapi gerhana ini adalah ayatun min ayatillah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gerhana bukan dikarenakan kematian anakku. Sahabat radhiyallahu anhum melihat Rasulullah menangis, bertanya, ya Rasulullah, sampean nangislah. Iya ya Nabi, aku nangis. Aku sayang lawan aku sayang lawan Ibrahim. Tapi tangisan Rasulullah hanya mengeluarkan air mata tanpa ada suara, kemudian tanpa ada kesedihan yang berkepanjangan. Wajarlah orang sedih, wajarlah orang menangis, tapi enggak ada wajar itu meratapi dan berlarut-larut dalam kesedihan. Hadirin rahimakumullah.
Kembali kepada cerita yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Fawajadnahu kasiral buka wal jasa. Ini laki-laki menangis isak-isak. Faja'alna nu'azzihi wa nusallihi. Kami sama-sama lawan kawan-kawan memberikan takziah dan memberikan kata-kata agar tenang. Ya bahasa kita lah, dengan ucapan supaya dia tenang, dengan ucapan supaya dia sabar. Namun layak balu tasliyatan wala uzaha. Ternyata laki-laki ini tetap kada menerima nasihat, kada menerima wejangan-wejangan yang disampaikan oleh para ulama tabi'in ini. Sampai para tabi'in ini berkata, faqulna lahu amma ta'lamu annal mauta sabilun la buddalah. Wahai si fulan, ketahuilah yang namanya mati itu jalan yang harus dilewati. Siapapun tidak bisa, dia pasti melewati jalan itu. Dan kita sudah paham ini, kullu nafsin zaikatul maut. Tiap mati itu, tiap nang bernyawa pasti mengalami kematian. Hidup ini silih berganti, bahasa kita bergantian. Siapapun, sekuat apapun, dia tidak bisa berhindar dari kematian. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujin musyayyadah. Muhammad katakan kepada umat, kematian yang kalian berlari dari kematian itu pasti menjumpai kalian, sekalipun kalian berada di dalam benting yang sangat kokoh, sekalipun kalian berada di dalam benting yang sangat kuat. Ini orang mah dijaga oleh tentara, dijaga oleh alat-alat yang canggih. Ibaratnya tuh Israel ditimbak ya ke apakah? Karena kawa. Sehebat apapun manusia pasti mati. Mati adalah sabilun la budda minhu, jalan yang harus dilewati. Cuman bagi kita kapan melewati itu aja. Nah, apa jawaban laki-laki tadi? Qala bala, inggih ulun paham juga. Ulun paham bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati, bahwa setiap orang tidak bisa berhindar dari kematian, siapapun dia. Ulun tahu. Walakin tetapinya abki alama asbahu wa amsi fi wa akhi minal azab. Tetapi harus pian ketahui, ulun ini menangis pagi sore. Kenapa? Karena saudara ulun yang di alam kubur nang sudah dikubur itu diazab Allah. Ini nang olah ulun nangis. Bukan masalah inya mati, bukan masalah ulun kada ikhlas, bukan masalah apalagi ulun takutan mati, kada. Ulun nangis ini karena saudara ulun ini diazab Allah. Bingung mereka. Di mana tahu? Kan gitu. Di mana tahu ini diazab Allah, di mana? Mereka berkata, faqulna lahu qad atla'akallah 'alal ghaib.
si fulan ikam tahu hal nang gaib kah? Atau kayak apa kisahnya nih? Sampai engkau mengatakan bahwa saudaraku diazab di dalam kubur. Ini kan hal gaib. Coba sampai sekarang orang nanggawian menunggu kubur kah? Pernahlah melihatlah orang terazab dalam kubur? Pernahlah mendengar orang diazab dalam kubur? Tidak pernah. Karena azab kubur itu bagian sesuatu nang gaib. Atas dasar apa engkau mengatakan saudaramu ini diazab dalam kubur? Kalau engkau mengatakan aku tidak mengetahui yang gaib, kalau ulun beritahu hal-hal yang gaib, terus atas dasar apa engkau mengatakan bahwa saudaramu diazab dalam kubur? Ceritanya begini, ini bukan hal gaib, ini fakta, ini kenyataan yang ulun alami. Walakin lamma dafantuhu wa sawaitu alaihi turab, ketika dangsanak ulun ini mati, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ketika seseorang mati itu bagi orang yang hidup punya kewajiban ada 4 macam: gasluhu wa kafnuhu wa salatuhu wa dafnuhu. Memandikan, mengapankan, menyembahyangkan, menguburkan. Semua dilakukan. Alhamdulillah, dan sana ulun dimandii bagus, dikapani dengan bagus, disembahyangkan. Ya boleh jadilah kalau orang bahasa orang ini banyak orangnya yang menyembahyangkan. Namun walamma dafantuhu wa sawaitu alaihi turab, ketika dangsanak ulun ini dimasukkan ke dalam kubur, ditutup dengan tanah, diratakan tanahnya di atas kubur, wan sarafan nas, orang bulikan. Ya bahasa kita, mun kita betalkan ada nang sebagian betahan menunggu orang membaca talqin, ada sebagian bulik. Orang bulikan. Jalastu inda kabrihi, ulun duduklah di kubur dangsanak ulun itu. Di saat ulun duduk di atas kubur itu, bahasa kita nunggu kubur ada barangnya baca yasin kah, baca Quran sejus kah, apakah izan sautum min qabrihi yaqulu abraduni wahidan uqasil azab. Ulun jelas mendengar lawan talinga ulun, ada suara dari kubur ini. Suara itu merintih, kesakitan. Kalian tinggalkan aku sendirian merasakan azab. Kad kuntu asumu, padahal aku ini puasa. Kad kuntu usolli, padahal aku ini sembahyang. Aku ditinggalkan sendirian, disiksa, diazab, padahal aku sembahyang aja, padahal aku puasa aja.
Fa'abkani kalamuhu, rintihan suara saudaraku dan sanak ulun di alam kubur itu membuat ulun kada tahan nangis. Bahasa kita, rasa kada puas. Apakah telinga ini salah dengar? Karena telinga kan bisa aja salah dengar. Ulun buktikan, panabastu anhu turab, ulun bongkar sekali. Siapa tahu ulun ini salah dengar aja. Ulun bongkar sehurangan ulun. Panabastu anhu turab anzura ma halahu, ulun bongkar agar ulun bisa menyaksikan secara nyata bagaimana keadaan dan sanak ulun. Begitu kubur dibongkar, wa izal qabru yalmau alaihi naran wa fi unuqihi tuqun min nar. Ternyata api bernyala-nyala di tubuh dan sanak ulun. Bahkan di pohon gulunya itu ada tuk belenggu api neraka. Bahasa kita rantai lah, rantai api. Wah, ngeri. Pahamalatni syafaqatul ikhwah, ulun kasihan. Ini dang sanak ulun, ini sanak ulun. Ulun ingin membantu, ulun hendak mengangkat rantai atau belenggu yang ada di gulunya yang dari api itu. Wa madattu yadayya li arfa'atu min raqabati, ulun coba mengangkat pahtarakat asabi, tangan ulun nang hangit, tangan ulun nang hangit. Summa akhraja ilaina yadahu, ulun bukan cerita. Nih buktinya tangan ulun. Nah, pian lihati tangan ulun lah. Aipang ulun mengarang aja, ulang tu mengarang kisah aja. Nah, tangannya. Faizan hiya sauda'u mukhtariqah. Ternyata benar. Dia mengeluarkan tangan, tangannya hitam, terbakar. Akibat terbakar, lumpuh. Melihat keadaan yang kayak ini dan sanak ulun, paradatu alaihi turab, ulun bulikakan tanah, ulun tutup pulang. Wan sarabtu, bulik ulun ke rumah. Pakai pala abki ala hali wa ahzanu alaih. Bagaimana ulun kada sedih, bagaimana ulun kada menangis. Ulun melihat dengan mata kepala, jelas dengan mata kepala sendiri bahwa dang sanak ulun diazab Allah. Hadirin rahimakumullah, ini fakta. Ini nang ulah urun kada kau dia nangis. Lalu ujar para tabi'in tadi, mereka berkata, pamakana aku kayamal fid dunya, wahai si fulan, napa enggak renggawian yang sanak ikam di dunia dulu? Dan sanak ulun itu orangnya baik, baik, sembahyang rajin. Ya, bahasa kita ini ke masjid teruslah, puasa rajin, baik,
cuma nya ini kana la yu'addi zakata min malihi, inya kada mau berzakat aja. Kada mau berzakat. Itu Pak. Berarti haza tasdiqu qauli ta'ala, ini membenarkan firman Tuhan. Ini kejadian ini membenarkan apa yang dikatakan Allah, wala tahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum. Janganlah mengira orang-orang nang bakhil, orang-orang nang pamalar lawan harta nang diberikan Allah, lalu mereka bakhil sampai kada berzakat, itu jangan dikira baik. Aku kada apa-apa, oh jangan gitulah. Aja kita kan jangan gitu. Kita kan kadang-kadang gitu, aku udah apa ya? Lawasnya aku jadi berpuluh-puluh tahun udah berzakat, hartaku meningkat saja ini. Janganlah, jangan gitu. Allah mengatakan jangan dipadahkan baik, jangan. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jahat, buruk bagi mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di hari kiamat ini akan dibelenggu dengan api neraka di pohon gulunya apa yang mereka bakhilkan. Harta ini nih nang mereka simpan kada mau berzakat, dituyuk ke gulunya. Bang harta wara kada berapi neraka yaumal qiyamah, itu di hari kiamat. Pastinya di hari kiamat. Oh ternyata ujar para tabi'in, wa akhuka ujjila lahul azab fi qabrihi ila yaumil qiyamah, dan sanak ikam ini disegerakan Allah azabnya mulai dikubur sampai ke akhirat. Ini syukur juga. Ada juga orang mulai di dunia sudah diazab Allah, dikubur ia pulang, di akhirat ia pulang. Ada juga orang dilihat nyaman-nyaman aja, ada apa-apa jadinya, kada bisa kerja, biasa-biasa aja. Oh di akhirat kena. Sedangkan saudaramu ini hanya ujilalahul azab. Saking pelitnya tuh lalu kada mau berzakat, biar hari-hari sembahyang berjamaah, biar rajin puasa. Ini faktanya. Kenapa yuk? Apa Allah sadis? Kada. Kalau kita mikirkan begini, ini orang-orang kada mau zakat itu adalah orang yang sangat egois, orang yang keterlaluan. Apa jawaban? Kita ini kada berharta, lalu kita berharta, nang memberi itu siapa? Atahumullah, Allah nang memberi. Allah nang memberi. Lalu Allah minta. Bahasanya kita minta dari harta itu agar tenggang rasa lawan orang nang kada beisi harta, orang fakir miskin disisihkan pang lawan orang sedikit aja.
Yang pernah menghitunglah zakat ini menurut ulun, telaahan ulun, orang sugih berjual emas, mohon maaf ulun umumnya orang sugih berjual emas apa dibanding lawan orang behuma, ternyata lebih pemurah orang behuma. Kenapa yuk? Coba pian hitung. Orang berdagang zakatnya 2,5%, 1.000.000 selawi ribu. Berarti kalau 100 juta 2 juta 500, 100 juta 2.500.000 dalam masa setahun. Sekarang coba pian hitung orang behuma. Orang behuma itu zakatnya 10%. Kita ambil 100 balik, zakatnya 10 balik bani. Kalau kita bersihkan jadi baras, itu 50 balik. 50 balik itu berapa? Berapa harga baras? Oke. Kita ambil yang pemurahnya sudah R24 kan? 200 sebalik. Lah, sekarang 50 balik berapa? Berapa? Dari 100 balik dia mengeluarkan 50 balik baras. Itu 100 balik itu kan banihnya mengeluarkan 10 balik, jadi baras 5 balik. 5 balik berarti kalau 200 1.000.000 kan? 1.000.000. 100 balik jadi banihnya 50 aja. Berapa duit? Berapa duit? 50 balik kali 200, 50 kali 200 berapa? Berapa? 10 juta. 50 balik harga sebelik 200.000. 10 lah, 10 juta. Zakatnya berapa? Zakatnya berapa? 5 balik 1.000.000. Cuman 10 juta balik, 10 juta nilainya, mengeluarkan zakat 1.000.000. Pedagang nang sugih 100 juta mengeluarkan 2.500.000. Ini 10 juta 1.000.000. 20 juta 2 juta. Hah? Lapa pula. Itu belum pian potong ini itu. Itu carian 4 bulan. Itu carian 4 bulan. Iyalah. Orang rumah kan 4 bulan. Orang berdagang carian setahun. 2,5% aja. Ayo. Kalau berhitungan itu tuh tawani petani sebenarnya tak banyak petani. Orang Bahuma nilainya bisa. Duitnya cuma 10 juta. 10 juta. Nah, artinya apa? Maksudnya adalah seperti yang lewat bahwa kita agama ini ada 2 hubungan. Ada hubungan lawan Allah, ada hubungan lawan manusia. Maka ketika kita berbuat, diberi oleh Allah banyak harta, hendaklah bagus-bagus hubungan dengan manusia. Salah satu berhubungan baik dengan manusia, berbuat baiklah dengan harta kita terhadap manusia yang lain. Minimal zakat barang.
orang kada apa-apa, orang melihat sugih bener, bunyinya sugih, siapa nang dapat ke dia? Bahasa kita, inya merasa memiliki harta, inya nang hendak menikmati, anak inya nikmati. Orang lain seakan-akan kada boleh, kada ada hak untuk mendapatkan kenikmatan Allah lewat dia. Ini kan manusia kada menjalankan agama yang disebut dengan hubungan kemanusiaan yang bagus lewat zakat. Hadirin rahimakumullah, kita habiskan kisah dulu. Setelah diceritakan begini, para tabi'in keluar, bulikan. Lalu bepandir di jalan, kayak apa yuk kita ini bagusnya. Dah kesepakatan terjadi, yuk kita datangi sahabat Nabi, masih ada yang hidup. Siapa? Abu Zarrin Al-Ghifari. Ataina Abu Zarrin Al-Ghifari sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami datangilah sahabat Nabi yang bernama Abu Zarrin Al-Ghifari. Begitu sudah ketemu, kami ceritakan kejadian yang kami alami tadi, cerita tadi. Wa qulna lahu yamutul yahudu wan nasara wa la nara fihim dzalika. Kami berucap lawan sahabat Nabi Abu Zarrin, wahai sahabat Rasulullah Abu Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu an, orang Yahudi mati, orang Nasrani mati, kami kada pernah melihat nang kaya ini kejadian. Artinya orang Yahudi sendiri itu mati kada kaya ini. Kada pernah kami melihat kejadian kayak ini. Orang Nasrani kada pernah kayak ini. Kenapa ini umat Islam kan gitu? Aturan orang Yahudi nang dinampakkan. Kan maksudnya kayak ini. Kenapa ini nang dinampakkan umat Islam? Kami protes dulu nih. Lalu ja Abu Zarrin Al-Ghifari faqala ulaika la syukka annahum finnar. Man Yahudi dan Nasrani kada usah dikisah. Ini orang yang sudah dipastikan akan mendapat azab. Jadi kada usah dikisah lagi. Ini pasti aja. Adapun yang kalian lihat atau kalian dengar cerita itu, wa innama yurikumullahu ahlal iman. Adapun yang kalian dengar atau kalian lihat yang terjadi lawan orang beriman, apa maksud Allah menampakkan itu? Litaktabiru, agar kalian bisa mengambil pelajaran, agar kalian bisa mengambil pelajaran, mengambil iktibar. Ini nah orangnya rajin sembahyang, rajin puasa, tapi kada berzakat. Nih faktanya kan gitu tah. Orang Yahudi itu sudah pasti aja ada dinampakkan Yahudi bang nyata aja kan gitu. Nih nang beriman, nih orang beriman, nih nang rajin sembahyang nah, nih nang rajin puasa nah, tapi kada berzakat nih. Kan gitu tuh maksudnya litaktabiru, agar kalian mengambil pelajaran, mengambil iktibar. Allah berfirman, "Faman absara falinafsihi." Siapa yang bisa melihat, berfikir lalu mengambil pelajaran, dia pakai, baiknya ini juga. Wa man amiya fa'alaiha. Orang yang buta kada mau biar melihat atau apa, kada mau mengambil nasihat, mencerakanya inya juga. Wa ma'ana alaikum bihafiz. Aku kada kawa menjagakan, karena inya juga.
Bahasa kita sekejam itu ke Allah, kada ujar Allah ini juga gitu. Nah bahasa kita, wa makana Allah yazlimuhum, Allah kada menzalim mereka, walakin kanu ampusahum yazlimun, tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah cerita yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Muqasyafatul Qulub berkaitan dengan orang yang tidak mau berzakat, atau kayaknya ada turunannya orang yang salah berzakat dan seterusnya. Nah ini insya Allah kita kupas lagi akan datang, karena ini ulun miris juga, mohon maaf, karena sekarang ini ulun lihat, mohon maaf, zakat ini ada yang dipolitisir, ada yang dipolitisir, diulah politik, bagi amplok, ujung-ujungnya bagi zakat haram nih calon 2024 tahun politik, pemilihan anggota DPRD, DPRD 2, 1 pusat, pemilihan kepala pemerintahan, bupati, wali kota, gubernur. Ini kan gini, kadang-kadang zakat sebenarnya yang dibarinya itu ngarannya mempolitisasi zakat. Ini bahaya. Aku zakat jadi iya, tapi dipolitisir. Politisir. Ada lagi zakat, mohon maaf ya, ini diolah alat untuk apa? Daya tarik untuk mengikat pembeli. Bahasa kita langganan sugih-sugih kah tetap dizakati supaya ini jangan ke lain. Ini hati-hati nih, ini zakat tujuannya apa nih? Atau mengikat langganan atau kayak apa? Ini ada masalah sebenarnya, ada masalah. Hadirin rahimakumullah, kan apa akan depan kita bahas, karena sebenarnya ini penting. Karena waktu ini dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan batan. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.